Di tengah perjalanan sejarah Indonesia, ada satu nama yang tak hanya dikenang sebagai proklamator kemerdekaan, tetapi juga sebagai salah satu pemikir besar bangsa. Siapa sangka seorang anak muda dari Bukit Tinggi yang lahir di tengah keterbatasan ekonomi dan sosial, akhirnya menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di negara yang baru saja merdeka. Muhammad Hatta, atau yang lebih dikenal sebagai Bung Hatta, bukan hanya seorang negarawan, tapi juga seorang yang memiliki visi besar tentang kemerdekaan dan demokrasi. Ia lahir pada tanggal 12 Agustus 1902 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama Naqsyabandiyah di Batu Hampar, dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, sementara ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Kehidupan Hatta di masa kecil penuh dengan pendidikan dan kedisiplinan yang terbentuk dari nilai-nilai keluarga yang kuat. Meski hidup dalam keterbatasan, ia selalu memiliki impian besar. Hatta sejak kecil sudah menunjukkan minat besar pada ilmu pengetahuan. Dalam keterbatasannya, dia menuntut ilmu dengan keras. Pada usia muda, ia diterima di sekolah Eropa di Padang, yang hanya terbuka bagi orang-orang Belanda. Ini menunjukkan betapa besarnya tekadnya untuk meraih pendidikan. Pada tahun 1921, Hatta melanjutkan pendidikannya ke Belanda untuk belajar ekonomi di Sekolah Tinggi Ekonomi di Rotterdam. Di Belanda, Hatta bertemu dengan banyak pemuda Indonesia yang memiliki semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan. Ia bergabung dengan berbagai organisasi pergerakan, dan disinilah ia mulai menggagas pemikiran-pemikiran besar tentang kemerdekaan dan sistem pemerintahan yang ideal. Setelah menyelesaikan pendidikan di Belanda, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dalam organisasi pergerakan seperti Partai Nasional Indonesia, disingkat PNI. Bersama Soekarno, ia memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan cara yang penuh perhitungan dan keteguhan prinsip. Hatta dan Soekarno memiliki tujuan yang sama, kemerdekaan Indonesia. Meski berbeda gaya, Hatta yang lebih rasional dan Soekarno yang lebih oratorik, keduanya membentuk kekuatan besar dalam perjuangan. Mereka mulai memperkenalkan konsep-konsep tentang kemerdekaan dan hak rakyat Indonesia untuk menentukan nasib sendiri. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia akhirnya memproklamasikan kemerdekaannya. Hatta bersama Soekarno memimpin jalannya proklamasi yang menandai kebebasan Indonesia dari penjajahan. Bung Hatta dikenal sebagai wakil presiden pertama Indonesia, namun ia juga seorang yang sangat menjaga moralitas dalam politik. Proklamasi kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari perjalanan panjang menuju negara yang adil dan sejahtera. Hatta berperan besar dalam merumuskan dasar negara dan mengembangkan perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Namun tidak semua berjalan mulus bagi Hatta. Ketegangan politik antara dirinya dengan Presiden Soekarno semakin tajam seiring waktu. Hatta yang dikenal sebagai seorang demokrat merasa perlu adanya sistem pemerintahan yang lebih sesuai dengan prinsip demokrasi, sedangkan Soekarno cenderung mengarah ke sistem pemerintahan yang lebih otoriter. Pada tahun 1956, Hatta memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden. Ini bukanlah keputusan yang mudah, namun Hatta lebih memilih mundur daripada berkompromi dengan prinsip-prinsip yang tidak diyakininya. Keputusan ini mencerminkan integritas dan komitmennya terhadap demokrasi. Meski mengundurkan diri dari jabatan politik, Hatta tetap dihormati sebagai salah satu tokoh besar Indonesia. Ia kemudian menghabiskan masa tuanya dengan menulis dan menyebarkan pemikirannya tentang negara dan perekonomian Indonesia. Hatta meninggal pada 14 Maret 1980, meninggalkan warisan besar yang tetap dihargai oleh seluruh bangsa Indonesia. Hatta mengajarkan tentang pentingnya integritas, keberanian untuk mempertahankan prinsip, dan pentingnya menjaga semangat perjuangan untuk kemerdekaan yang sesungguhnya, yaitu kemerdekaan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Di dunia yang terus berubah ini, kita bisa belajar banyak dari perjalanan hidup Bung Hatta. Dalam setiap langkahnya, ia menunjukkan kepada kita bahwa kemerdekaan sejati bukan hanya tentang kebebasan dari penjajahan, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun negara yang lebih adil dan sejahtera bagi semua. Semangat dan nilai-nilai yang diwariskan oleh Bung Hatta
harus terus hidup dalam setiap langkah kita untuk kemajuan bangsa.